Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Guson pemerhati demokrasi Indonesia. Salam demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Melalui Discovery Cendekiawan channel YouTube ini, saya ingin menganalisis kegiatan debat Wakil Presiden Republik Indonesia menghadapi pemilu tahun 2024 putaran kedua dengan analisis sebagai berikut. Analisis pertama tentang KPU sebagai penyelenggara debat. Kegiatan debat Wakil Presiden Republik Indonesia putaran kedua menurut pandangan saya merupakan the abuse of activity dan the abuse budgeting yang akan mengakibatkan antara manfaat dan mudorotnya banyak mudorotnya. Ineffectivitas of activity good and inefficiency of budgeting. Seperti yang saya sampaikan pada waktu analisa debat calon wakil presiden putaran pertama. Seharusnya untuk mengefektifkan dan efisiensi uang negara, program debat presiden dan wakil presiden menjadi satu paket sehingga mampu bersinergis dalam mengeksploitasi dan berekspresi berkompetisi gagasan, program kerja dan strategi. Sendi-sendi kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang populer disebut Pancagatra bisa didiskusikan secara komprehensif. Dengan analisa sebagai berikut. A. KPU sebagai penyelenggara, pertama sarana dan prasarana cukup representatif. B. Panelis. Panelis dalam kegiatan ilmiah disebut steering committee merupakan kunci utama atau masterkey berhasil atau gagalnya, sukses of miscarry debat karena kedudukannya panelis sebagai narasumber, sebagai motor, sebagai dewan juri, dan sebagai evaluator. Sementara peranan panelis dalam kegiatan debat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia masih belum optimal, hanya sebagai menara gading. Panelis baru berperan sebagai back to floor, artinya masih bekerja di belakang layar. Belum sebagai front to floor, artinya belum sepenuhnya sebagai narasumber, sebagai motor, sebagai dewan juri, dan sebagai evaluator. Pertama, sebagai narasumber. Panelis sebagai narasumber berfungsi selain sebagai pembuat materi debat, seharusnya juga sebagai narasumber ketika terjadi problematik komunikasi atau miscommunication atau deadlock antara komunikan dan komunikator. Maka panelislah yang berkompetensi memberi justifikasi.
ketika terjadi deadlock dialog antara komunikan dan komunikator. Salah satu peserta debat terjadi kebuntuan komunikasi atau deadlock of communication dengan mengembalikan ke moderator. Moderator tidak ada solusi atau tidak mampu berbuat apa-apa. Bingung harus berbuat apa. Seharusnya moderator menyampaikan ke panelis yang mempunyai kompetensi profesi keilmuan atau science of profesi materi tersebut. Kedua, sebagai motor. Panelis sebagai motor seharusnya berperan aktif menggerakkan dan mengendalikan jalannya dialog. Memberi justifikasi apabila ada materi debat yang kurang jelas. Apabila terjadi kebuntuan komunikasi atau deadlock of communication karena beda persepsi terhadap materi. Panelislah sebagai penengah atau moderat. Tugas moderator tidak hanya menjadi polisi pengatur lalu lintas komunikasi, tetapi harus menguasai materi dan tema debat. Yang logis dan strategi, moderator seharusnya berasal dari panelis. Ketiga, panelis sebagai dewan juri. Panelis sebagai dewan juri merupakan barometer kualitas debat dan membuat kesimpulan hasil debat. Berkompetensi menentukan skor nilai berdasarkan kriteria standar akademis secara objektif. Hal tersebut untuk menghindari subjektivitas pihak-pihak yang tidak berkepentingan politik atau vested interest of politik, agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di dalam masyarakat atau noise politik at public. Keempat, panelis sebagai evaluator. Panelis sebagai evaluator berkompetensi memberi predikat berhasil dan gagalnya secara baik terhadap acara debat. C. Moderator. Moderator sudah mampu mengendalikan teknis dalam mengatur lalu lintas dialogis antara komunikan dan komunikator. Moderator tetap konsisten mampu mengkonsentrasikan fokus ke arah visi dan tema. Tetapi Bapak dan Ibu, moderator tidak menguasai materi debat. Ketika terjadi peserta debat kurang paham terhadap materi, moderator tidak mampu memberi justifikasi. Bahkan terjadi deadlock peserta dalam berkomunikasi atau berdialog, mengembalikan pertanyaan dan pernyataan ke moderator. Tetapi moderator tidak mampu berbuat apa-apa. Seharusnya moderator mengembalikan kepada panelis sebagai narasumber. Dan moderator tidak ada keberanian memperingatkan atau warning kepada peserta debat ketika melanggar tata tertib. Moderator tidak bertugas mengendalikan riuhnya supporter. Seharusnya ada petugas
khusus tersendiri di peserta debat. Bapak Ibu yang berbahagia, suasana peserta debat terbawa secara psikologis yang mewarnai debat presiden putaran kedua. Dengan perilaku peserta debat bersifat agresif, represif, sentimen politik, death of character, black campaign politik, bentuk sangkalan, serangan atau counter attack dari peserta mewarnai debat calon wakil presiden putaran kedua dengan menciptakan narasi yang sifatnya serangan atau ofensif, dengan ranjau-ranjau jebakan atau minus of track. Bahkan terjadi kebuntuan komunikasi atau deadlock of communication. Perilaku peserta debat berlebihan atau over of attitude. Penutup. Kesimpulan bahwa dalam kegiatan debat wakil presiden putaran kedua kurang berhasil. Dengan indikator 1, terjadi over attitude peserta. Kedua, kurang optimalnya fungsi panelis. Yang ketiga, kurang profesionalismenya moderator. Penutup. Closing statement. Demikian analisa debat calon wakil presiden putaran kedua. Semoga hasil debat ini menjadi evaluasi KPU. Atas perhatiannya, saya Guson, Discovery Channel YouTube dari Discussion Room Geraha Cendekiawan Kota Madiun mengucapkan terima kasih. Saya ada pantun. Pergi ke Kota Malang beli ketupat kepiting. Dimakan sore hari sambil minum jamu. Memang demokrasi itu sangat penting, tetapi jangan lupa kita tetap bersatu. Kata bijak berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Salam demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.